Gimana kabarnya hari ini? Baik. Baik. Sehat ya? Sehat. Ada yang tidak hadir? Hadir semua. Hadir. Alhamdulillah. Jadi silakan nanti teman-teman semuanya bisa melakukan absensi di siangkap ya, sesuai dengan jadwal kuliah kita hari ini. Ada yang masih ingat materi sebelumnya terkait dengan sejarah Undang-Undang ITE secara umum? Kapan pertama kali Undang-Undang ITE diundangkan? Ada yang masih ingat? Silakan angkat tangan. Ya. Kapan pertama kali diundangkan? Tanggal 21 April 2008. Oke, tepuk tangan untuk. Oke, yang kedua, Undang-Undang ITE itu merupakan gabungan dari rancangan undang-undang apa saja? Ada yang masih ingat? Ada yang minggu kemarin? Rancangan undang-undang apa saja? Silakan dari yang Mas. Silakan. Gabungan dari rancangan undang-undang yaitu dari RUU Tindak Pidana Teknologi Informasi dari Universitas Pajajaran dan RUU E-commerce dari Universitas Indonesia. Oke, betul sekali. Jadi Undang-Undang ITE itu merupakan rancangan undang-undang dari dua universitas. Yang pertama rancangan undang-undang tindak pidana teknologi informasi dari Universitas Pajajaran, dan yang kedua rancangan undang-undang e-commerce dari Universitas Indonesia. Kemudian yang terakhir, berapa kali undang-undang ITE itu diundangkan atau dilakukan perubahan? Oke, silakan. Yang pertama itu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, terus yang kedua itu Nomor 19 Tahun 2016, terus yang ketiga itu Nomor 1 Tahun 2004. Oke, betul sekali. Jadi undang-undang ITE itu dilakukan perubahan dua kali. Jadi yang pertama kali diundangkan itu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, kemudian dilakukan perubahan Undang-Undang 19 Tahun 2016, dan undang-undang yang terakhir yang terbaru Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020. Nah, ini yang akan kita pelajari di dalam materi ini. Jadi intinya tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu untuk menganalisis dan mendeskripsikan sejarah, arti, asas, dan tujuan dari kebijakan kriminal dalam Undang-Undang ITE, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020. Oke. Untuk selanjutnya akan perhatikan video ini.
potensi overkriminalisasi dalam penggunaan UU ITE. UU ITE sering dikritik karena potensi overkriminalisasi, yaitu pasal multitafsir pasal 27 ayat 3 UU ITE menggunakan istilah penghinaan dan pencemaran nama baik yang tafsirnya bisa subjektif. Penggunaan untuk membungkam kritik dalam praktiknya, pasal ini kerap digunakan oleh pejabat atau orang berkuasa untuk mengkriminalisasi kritik opini publik maupun riset ilmiah. Selanjutnya dari kelompok. Oke, saya akan menjelaskan tentang dampak terhadap pelindungan HAM dan kebebasan sipil Indonesia. Kebebasan berpendapat adalah hak dari seluruh masyarakat Indonesia. Yang diatur dalam pasal 28E UUD 1945 serta pasal 19 Konvensi Internasional tentang Hak Sipil dan Politik yang telah diratifikasikan Indonesia. Dampak penerapan UU ITE yang terlalu besar, yaitu UU ITE itu membungkam suara masyarakat. Jadi tidak ada kebebasan pers dan kebebasan bersuara dalam masyarakat. Jadi ini sangat melanggar tentang aturan negara demokrasi. Terima kasih. Oke, selanjutnya dari kelompok. Saya perwakilan dari kelompok 4 dan presentasikan diskusi kami terkait peran aktivisme dan kebebasan akademik. Aktivisme sendiri memiliki peran penting dalam mengadvokasi revisi UU ITE, mendorong penerapan UU ITE yang proporsional dan adil, menyuarakan perlindungan terhadap korban kriminalisasi. Lalu untuk kebebasan akademik, kasus pencemaran nama baik kadang biasa harus berpikir dan kritis terhadap pemerintah atau korporasi. Oleh karena itu, penting untuk menjamin kebebasan akademik seperti dijamin dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang pendidikan tinggi. Tanpa kebebasan akademik, penelitian yang kritis dan berdampak sosial akan terancam. Cukup sekian dari kami. Bila ada kesalahan kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi secara yuridis terkait dengan pencemaran nama baik itu sudah diatur di dalam KUHP dan Undang-Undang ITE. Nah, namun di dalam implementasinya banyak sekali terjadi overkriminalisasi, yang mana overkriminalisasi itu dapat mengancam HAM dan kebebasan berpendapat. Nah, maka dari itu perlindungan terkait dengan aktivis, kemudian kebebasan pers, kebebasan berpendapat, kebebasan berekspresi itu harus dilindungi dan diperkuat. Untuk apa? Untuk menjaga adanya demokrasi dan kebebasan berpendapat di Indonesia yang telah diatur di dalam Undang-Undang Dasar 1945.